Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang linding atau netizen yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa konten bareng, dan lanang ini bisa menceritakan tentang pengalaman mistis atau horornya. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu brother gue yang ingin menceritakan tentang pengalaman dia waktu di Gunung Gede. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman mistis apa yang ada di narasumber gua pada malam hari ini. Bang Oji. Sehat Bang? Ya. Kumaha damang? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang penting kita sehat aja deh. Kalau lebih sehat kan kita bisa beraktivitas dan bisa ya senang-senang gitu deh Bang ya. Ya, silaturahmi. Oke deh Bang, lanjut aja. Kira-kira pengalaman apa nih Bang? Jadi ini sebenarnya kita sesama konten kreator nih Bang. Ya. Jadi ini kisah gue dulu sebelum gue bikin channel gue. Jadi gue di channel gue ini kan dulu ada 4 orang. Sebelum bikin channel kan genrenya sama nih kita, genrenya kan horor. Nah, 3 orang ini kan kita dulu sering nonton channelnya kayak Arya Sena dan segala macam. Apa bener sih di gunung bisa seperti itu kata mereka? Karena saat itu yang punya pengalaman pendakian cuma gue sendiri, gue bilang bisa ya bisa enggak. Artinya ya kalau sesuatu itu mungkin lu sompral, lu sembarangan, mungkin bisa kejadian. Yang bener, gue jadi usil nih. Mau buktiin? Bukti gimana? Yaudah kita naik gunung beneran nih. Dan saat itu Bang, nih gue kasih tau dulu. Orang di antara 4 orang ini yang berpengalaman naik cuma gue sendiri. 3 orang ini nggak pernah naik gunung. Jadi gimana nih? Niat lu mau ketemu kan? Iya, kata mereka. Itu di situ gue jelasin, di sini ada gue, ada Mona kameramen gue, dan ada 1 orang Kiki namanya yang kerja sama gue, sama saudara gue namanya Faisal, berempat. Gunung mana nih yang ini? Karena gue berpikir mereka masih first timer, gunung yang familiar aja lah, yang udah paling gue kenal, Gunung Gede yang paling dekat. Akhirnya kita putuskan lah berangkat saat itu, kalau nggak salah hari Kamis. Udah, kita berangkat nih, kita bawa mobil sampai sana. Berangkat, kita sampai malam. Tadi gue mau ajak trekking malam, tapi kalau gue lihat ini anak first timer 3-3-nya, nggak ada pengalaman. Kalau gue bawa naik malam nih, bisa kacau mentalnya nih kan. Beda Bang naik malam Bang. Ya. Akhirnya udah setelah itu, udah naik nih. Sesuai ini, kita berangkat jam 8 pagi. Registrasi segala macam selesai, kita cek kesehatan, bayar, oke kita naik itu pertama kali namanya Gunung Gede, jalurnya itu kan batu-batu Bang, tangga batu. Gue bilang sama mereka, naik gunung nggak usah buru-buru, langkah pelan yang penting stabil, jaga stamina. Ya udah naik. Wah, gue ngeliatin, kan namanya pertama kali waktu itu di Mona lah, yang perempuan ini fisiknya agak kaget dia. Gini naik gunung ya? Iya, waduh, kayaknya gue gak kuat deh. Waduh, gimana ya? Gue coba untuk nguatin mentalnya dia. Sabar aja, kalau capek, berhenti dulu. Kita gak ngejar apa-apa. Kita bikin fun. Lu enak, semua enak. Udah santai aja. Akhirnya mulai naik lagi Bang. Sampai yang namanya Telaga Biru Bang. Itu malam juga apa pagi? Pagi, kita berangkat tadi pagi akhirnya. Start jam 7 apa jam berapa? Jam 9 tadi. Oh 9. Jam 9 kita berangkat. Kita sampai di pos Telaga Biru itu sekitar jam 10:30-11. Di situ santai duduk dan indah kan. Wah, mereka senang semuanya. Gue juga senang dong. Ngobrol, itu kan indah Bang. Jadi di pos saat itu ada telaga di atas gunung. Itu memang tempat itu kalau buat yang ngerti, yang sering naik kayak gue udah paham. Ini tempat kalau malam gudangnya demit di situ. Dan kata mereka, "Oh, indah ya. Enak nih kalau kita malam camp sini." Gue sih iya aja, berarti gue kagak tahu nih malam sarang demit. Di situ tuh Bang, pusatnya. Serem Bang, bukan pusatnya, ada lagi. Tapi situ emang salah satu titik rawan lah di situ. Ya udah, dan di situ gue tanamkan ke mereka, karena mereka semua first timer. Kapanpun lu capek, lu berhenti.
apapun yang lo rasain, apapun yang lo lihat di atas gunung, lo harus ngomong. Jadi kalau gue kebalikannya dari para pendaki yang lain. Kalau pendaki yang lain, apapun yang dilihat di atas, jangan diomongin sampai turun ke bawah. Ya, diam, simpen. Kalau buat gue begini bang, gue berpikirnya, ini orang pada baru pertama naik, ngelihat sesuatu, dia nggak boleh ngomong. Akhirnya dipendem, jadinya stres. Lama-lama mentalnya kena, malah jadinya enggak. Jadi kalau buat gue, apapun yang lo lihat sepanjang di perjalanan kita di gunung, lo ngomong. Ada gue yang lebih bukannya gue gimana ya, gue pernah di sini lah. Paling enggak, gue bisa nenangin lo. Gue bisa, ibaratnya bisa nguatin mental. Jadi kalau gue balik bang. Kalau apapun yang lo lihat, cerita. Jadi bisa dikatakan apa? Oh enggak lah, itu santai aja, itu biasa. Jadi gue coba untuk seperti itu. Dan lu capek, kalau di prinsip gue naik gunung, gue nggak pernah mau yang namanya ngoyo nyampe puncak. Gunung gue nikmatin, ada tempat enak berhenti, kita masak kopi. Nggak peduli nyampe kapan, yang penting kita tuh fun. Kan ada bang orang naik gunung tuh, ayo buru-buru kita harus ngejar waktu. Nah, gue nggak suka kayak gitu. Nah, apa sih yang lu nikmatin begitu ya kan? Ada tempat enak, view bagus, berhenti ngopi, rokok, kita ngobrol. Nah, nikmati pemandangan. Nah, itu bang, kalau gue begitu. Jadi gue tanamkan begitu ke tim gue. Udah, semuanya siang itu normal. Ya ada yang aneh-aneh, sama sekali. Fun, indah semuanya, cerah, oke. Sampai kita akhirnya ada beberapa pos bang di Gunung Gede. Dari dari Telaga Biru ada pos Ciberem tuh, air terjun Ciberem. Setelah itu ada pos Rawa Denok 1, Rawa Denok 2. Nah, di saat itu gue inget kita sudah menjelang sore, karena ini anak-anak masih baru, gue ngikutin ritmenya mereka. Pelan, santai, karena gue takutnya kaget mereka kan dibawa cepat. Sampailah kita maghrib bang, dan itu maghrib di pos, sampailah kita di pos Rawa Denok 2 bang. Saat itu menjelang maghrib, break dong, istirahat, karena kalau gue pendaki itu biasanya kode etiknya di saat maghrib itu kita pasti berhenti bang. Berhenti karena apa? Ya maaf, ini gunung, tempatnya mereka. Maghrib itu kan ibaratnya dimensi kita dan mereka kan sedang tipis. Betul. Kita satu menghargai itu, kedua yang mau sholat silahkan. Kita intinya berhenti lah, itu kebiasaan gue dari zaman dulu. Gue dari tahun 97 naik gunung, gue selalu kayak maghrib gue harus berhenti. Nah di saat berhenti itu duduk nih bertiga nih, rokok dong santai. Maghrib berhenti cuy, ya udah. Gue ngomong sama si Kiki, gue mau nak Kiki, gue bercandain. Lo masih yakin nih dengan tujuan awal kita? Apaan tuh bang? Katanya mau nantangin, gituin. Udah gitu, si Kiki nengok Faisal, gimana? Wah yuk jadi terus. Buat nanya, si Mona gimana? Ya terserah. Yakin nih mau nantangin? Ya udah yakin semua. Yakin ya udah. Apapun itu kita jalanin sama-sama ya. Oke. Di situ bang. Ini buat yang nonton, ini adalah sebuah hal konyol dan jangan pernah ditiru ya. Karena ini berbahaya banget. Ini gue lakukan dan gue kena batunya di sini. Gue teriak bang di situ, jujur aja. Lu sensor serah lu dah. Bangsat, nunggu gunung gede. Yang paling serem, sini turun. Gue tungguin di sini. Ditantang. Gue tantangin bang di situ bang. Jebret. Tapi jujur, gue akuin saat abis gue nantang, di hati kecil gue kayak ada tek. Duh, ngapain sih ngomong gitu? Kayak ada rasanya salah bang. Gue kayak diri gue tuh menyadari gue melakukan hal yang salah. Di situ gue sadar, dan ya udah apa boleh buat, udah keucap dan gue udah gitu. Karena memang saat itu kita orangnya usil bang. Udah dong abis itu, tek, gue udah diem, udah bodo amat, udah ngerokok, gue ngerokok, gue ngambil handphone bang. Usil, ngezoom, lihat ya kan, kali ada yang dapat. Dan dapat. Nanti gue kasih videonya. Itu kuntilanak bang. Pasti. Jarak dari gue perkiraan itu sekitar 200 meter.
Itu dia di antara pepohonan. Gue tadi nggak ngeh. Gue zoom pakai handphone gue, untung masih dapet. Ntar gue kasih ya, itu aslinya. Itu kuntilanak begini. Gue sadari itu kuntilanak. Gue tadi cuma ngeliat ini putih apa sih mungkin bayangan masih maghrib atau apa. Tapi dia begini bang. Gini. Gue ngeliat. Dapet. Tapi jujur, bukannya gue sok berani, membimbing juga gue. Saat itu gue belum merasa takut. Tegang ada, anjing liat kuntilanak ya, tapi gue belum merasa takut. Di saat gue lagi asik melihat ngezoom itu, teriaklah si Kiki yang di belakang yang di pos. Kiki sama Faisal tadi. Astagfirullah. Gue kaget dong, gue masukin apa gue, kenapa Ki? Dia duduk sama Faisal diem. Kenapa Ki? Kan dia kerja di rumah gue nih Kiki, dia manggil gue bapak. Pak, ada yang datang Pak dari bawah. Apaan? Itu gede banget, lompat dari pohon ke pohon. Astagfirullah. Yang bener lu Ki. Si Faisal ngomong sama gue, bener bang, gue juga ngeliat. Artinya dikonfirmasi 2 orang. Berarti ini bukan halusinasi Kiki. Betul. Ini orang 2 ngeliat. Si Mona ngeliat. Terus gue santai dulu, nanti gue, wah bener nih, ini akibat omongan gue tadi nih. Udah di situ ditunjukin iya, tapi Kiki nih, jadi gue kasih disclaimer dulu, Kiki ini di antara kita berempat, dia orang yang peka, orang paling peka, dan dia juga yang termasuk juga sekaligus yang paling penakut. Nah, cocokan kompilasi mati dan peka dan penakut. Nah, habis itu udah dong, gue coba ngeliat, wah nih, gue mukanya pada tegang, mental jangan sampai kena nih, santai gue giniin, cuy, udah, kita kan yang nantangin, segitu dong lo takut, ayo santai aja. Ya tapi udahlah bang, tapi jangan di sini bang, gak enak kawannya bang. Ya udah jalan jam 6.20 kita jalan, jalan semua. Karena semua itu sudah menjelang gelap. Gini bang, kalau namanya pendakian sudah gelap itu kan semua pakai headlamp center. Yang paling serem itu yang paling belakang bang. Kenapa? Kita jalan rata begini nih. Yang nomor 3 aja masih dapat center dari belakang dong, ada yang nyenter. Lah gua nggak ada yang nyenterin dari belakang kan begitu. Itu tim nyapu nih. Ini tim sweeping di belakang. Kan nggak ada yang berani di belakang. Ya udahlah, karena gue pikir ya gue yang berpengalaman lah, mereka masih baru. Ya udah, nggak apa-apa gue belakang, santai jalan. Ya udah santai jalan tuh maghrib. Hawanya emang nggak enak. Ya udah, sampai lagi ada yang namanya kandang batu bang. Nah di pos kandang batu ini karena memang dari Rawadeno ke kandang batu ini jalannya agak lumayan nanjak. Break capek, ya udah berhenti dulu. Kandang batu itu nanti gue kasih videonya bang ya. Kotak begitu, kotak batu, ada tempat duduknya kayak gitu. Kita duduk di dalamnya nih, duduk. Gua, Mona, Kiki, Faisal, duduk. Karena saat itu kita berpikiran nggak lama, santai kita matiin semua. Kita duduk buat minum sama ngerokok doang. Pas gue lagi baru gue mau ngeluarin rokok, baru duduk tuh ngeluarin rokok. Si Kiki teriak ke gue. Bang, bukan bang, Pak, apaan Ki? Pak, apaan? Enggak Pak. Nanti gue, apaan sih? Tapi feeling gue, ini bocah ngeliat sesuatu nih pasti nih. Nah, tapi gue sih bodo amat, gitu ya udah. Gue santai. Gue bakar lah rokok gue. Lagi gue bakar. Kan yang namanya kalau suasana maghrib bang, apalagi di ketinggian itu masih belum total gelap, masih ada semburat warna biru atau biru gelap ya kan, masih gitu, masih inilah. Gue sambil rokok, gue liat, ini ada apa ya? Kok ada yang gerak-gerak? Gue liatin, namanya mata. Kita ngelihat begitu, adaptasi 10 detik pasti kita adaptasi sama gelap. Bisa ngelihat ini apa bentuknya. Ada sesuatu di atas itu bang, gue masih nggak ngeh ini apa ya di atas gue. Kalau kan kita naik tuh pada bawa trekking pole, tongkat itu. Trekking pole gue lagi di atapnya si shelter batu ini, di atas itu tuh lagi melayang dan itu muter bang. Trekking pole gue muter di situ. Gue diem, gue liatin, bisa begini. Tapi jujur saat itu gue gak takut, belum ada rasa takut karena lebih ke arah takjub. Kok bisa beginian tuh ngangkat beginian, ya? Cuman trekking pole ente apa? Cuma satu. Saat ini cuma satu doang trekking pole itu. Gue lupa trekking pole siapa karena udah kita tumpuk terbang gitu. Gue sebenarnya ngeliatin, bisa begini ya. Terus itu lumayan bang, ada 10-15 detikan gue sambil ngerokok sambil gini buat Ki, kenapa pak? Lu tadi ngeliat apaan Ki? Enggak pak, gue tuh ngeliatin, enggak pak, ngeliat apa? Bahasa gue kasar sama dia. Anjing, itu gue tahu tuh trekking pole terbang kan Ki? Terus satu ngomong tuh jatuh, trekking pole, langsung
semuanya diem. Lu ngomong aja Ki sama gua Ki kalau ngeliat kayak gitu, lu nggak usah selalu simpan. Iya Pak, saya ngeliat dari tadi saya nggak berani ngomong katanya gitu. Ngomong Ki, lu daripada gitu lu ntar nyimpen takut lu sendiri, ntar lu kesambet malah. Ngomong aja, curhat aja, sharing, kita sama-sama, kita hadapin sama-sama. Ini bukti ya, ini lu semua ngeliat kan tadi? Iya, ngeliat kan? Semua ngeliat Bang. Kaki bola kita terbang, artinya apa? Yang kita tantangin ngerespon. Di situ ngerespon, dan di situ gue coba untuk menenangkan hati mereka lagi Bang. Udah santai, kita ini udah mulai ditunjukin, tapi kita jangan takut. Selagi kita kompak, selagi kita saling jaga, nggak bakal ada apa-apa insya Allah. Gue coba naikin mentalnya Bang, karena kalau nggak gue yang paling senior di situ, ya mereka berantakan ini, kejar-kacir mentalnya. Karena di tengah-tengah posisinya. Udah tengah gunung itu. Udah, habis itu, kita habis sisa nih, rencana mau jalan. Pas kita mau jalan, tiba-tiba ada satu rombongan lagi, banyak Bang itu. Ada sekitar 23 pendaki datang, rame, Bang, rame. Ya udah, mereka duduk di depan shelter, kita mau keluar nggak enak Bang. Ya udah, ngobrol lah sama mereka dulu, ngobrol santai. Ngobrol. Kalau yang namanya lu di pendakian Bang, lu berhenti sebentar aja, yang tadinya badan lu udah hangat, udah panas nih, keringet, kena dingin, udah malas jalan Bang. Udah malas tuh Bang. Ngobrol lah sama pendaki ini sampai jam 8:30, 9. Dakinya, Bang kita cabut duluan. Iya. Gua ngeliat tampangnya pada nih. Udah tampang-tampang udah pada PW, udah pada begini, udah pada Gue tanya, lu muka-muka lu udah muka-muka bantal. Lu yakin mau ini? Terserah Bang. Enggak, muka lu udah. Kita nggak usah maksain, istirahat aja. Kita tidur, nggak ada yang kita kejar. Besok kita lanjut. Daripada lu jalan malam, lu ngantuk nih, repot. Ya udah. Oke, ya udah tuh Bang. Kita ngobrol, masak, bikin donat. Buka camp. Enggak buka camp, masih di shelter itu. Enggak, maksudnya bikin tenda gitu. Karena kan ada atap shelter. Kita nggak pakai itu Bang, malam itu. Jadi kita buka tenda saat kita nggak punya atap. Karena ini ada atapnya. Kita di dalam shelter itu tiduran lah semua, pakai sleeping bag gitu. Udah, kita mau tidur. Nah, jam 10:30 mulai pada tidur. Kiki tidur, Faisal tidur, si Mona di samping gua. Mona juga udah mulai tidur, karena gue selalu memastikan kalau kayak gitu Bang, ini semua tidur gitu, semua udah aman baru gue tidur. Karena gue mastiin ya nggak ada apa-apa lah, namanya gue bawa anak orang Bang, kita kan tanggung jawab gitu. 10:30 di saat gue udah mau tidur, mungkin kalau lu pernah ngerasain direp-rep Bang ya, kan kalau kita direp-rep itu kan kita nggak bisa bangun, udah gitu kayak suara bising kan, kayak suara pasar kayak apa ya itu. Gue bukan nggak bisa bangun, tapi di telinga gue saat itu gue mendengar ada suara bising kayak keriuhan kayak apa, tapi gue tahu, tapi kan emang gue orang yang bahasa bodoh Bang ya. Apaan sih bodoh amat, gue capek, gue tidur aja, gue nggak musingin ya. Mulai masuknya fase mau terlelap, 1:25 tidur gitu. Itu yang terjadi ya Bang. Ini karena posisi shelter, gue paling pojok kiri, Mona Kiki sebelah situ. Samping gue ini tembok batu. Gue duduk gini. Itu kunciran gue ini Bang, ditarik, dijenggut, bedak, gue gak pentok Bang, jedok, kaget gue bangun. Tapi jujur saat gue bangun itu, gue bukan takut bangunnya, gue bangunnya marah, gue capek, mau tidur digituin. Jadi gini Bang, karena aneh kan dari zaman sekolah lah, aneh udah naik gunung. Zaman dulu aneh itu pendaki itu rata-rata pasti bawa sajam buat di gunung. Karena sekarang tuh udah nggak boleh. Karena udah ada warung, udah ada apa segala macam kan, udah nggak lazim lah. Dan kebiasaan itu masih aneh bawa sampai sekarang, aneh pasti bawa sajam. Nah, aneh kaget karena marah, refleksnya kan masuk peril, ngeluarin kata-kata mutiara dah. Wah bajingan Bang, kata-kata mutiara gue tantang gitu. Bangun lah semua ini, Mona, Kiki, Faisal bangun. Kenapa Bang? Saat itu kalau gue menceritakan apa yang terjadi, psikologisnya pada kena. Terus gue pikir, gue simpen sendiri aja deh. Enggak, tadi gue ngimpi apa? Enggak, tadi sorry gue ngimpi doang. Gue pikir ini, ngagetin aja. Udah nggak apa-apa, udah tidur lagi. Masukin lagi aja gue. Jujur, gue bukan sok berani. Saat itu gue nggak takut, gue marah. Iya bajingan, gue dijenggut gini, setan juga. Udah dong, udah gitu. Baru mau tidur lagi, si Kiki udah ngorok nih. Yang masih bangun, kayaknya gue sama Mona Faisal juga gue nggak tahu masih tidur apa enggak. Ngorok, baru mau tidur lagi, tiba-tiba si Kiki teriak, Allahu Akbar. Kaget lagi, bangun lagi Bang. Kenapa lu Ki? Wah. Nangis Kiki ini nangis Bang. Gue tanya, lu kenapa Ki? Pak
Pala saya dikeplakin Pak. Sama siapa? Ada tangan gede banget keplakin pala saya Pak. Oh Kiki nangis. Hah? Tangan? Ada tangan Pak, saya dikeplakin kencang banget Pak pala saya. Dari gitu. Deng, langsung gue udah santai-santai. Terus gue pikir, oke, semuanya gini. Udah nunjukin eksistensi mereka. Udah mulai makin-makin bang, makin-makin itu. Karena udah makin malam, itu udah jam 11-an seingat gue. Gue ngomong sama semuanya, ini yang terjadi sama kita sekarang akibat kita nantangin. Tadi sore, kan gue udah nanya, lu yakin gak nih mau nantangin? Lu semua yakin? Nah, kita nantangin, tantangan kita disambut. Jangan cengeng lu pada. Tapi yang penting lu tahu, lu gak sendiri. Lu ada gue. Gue juga ada lu. Kita semua saling kompak. Insya Allah gak ada apa-apa. Ki, udah jangan nangis Ki. Itu gangguan biasa. Udah tidur Ki. Kiki sampai gini, gak mau Pak, ntar saya dikeplakin lagi. Sampai begitu. Trauma dia. Aduh, gue ajak santai, gue ajak ngobrol dulu lama-lama. Udah tidur. Karena kita juga udah capek bang. Mulai tidur lagi. Seperti biasa. Tidur pasti dari Kiki. Kiki paling cepat tidur. Faisal tidur, Mona tidur. Gue nggak tahu ini si Mona udah tidur atau belum. Yang jelas gue belum tidur. Baru gue mau tidur lagi bang. Gue udah begini. Sayap-sayap gue denger ada yang baca lantunan ayat kursi bang. Nah, ayat kursi ini. Gue melek lagi. Nah, itu jelas banget. Tapi logika gue, kalau ini ayat kursi berarti ini jin muslim, jin baik gitu. Gak akan jahat, gak akan aneh-aneh lah. Ya udah, gue bodo amat. Karena ya kan, udahlah gue sambilin, gue gak bisa tidur dong. Gue bakar lagi rokok gue habis. Ini orang baca ayat kursi mungkin diulang-ulang apa gimana, gue gak ngerti nih. Ini kok gak selesai? Kan gue jadi penasaran dong. Ini dari gue tadi bodo amat, tadi gue pikir ini di mana sih? Gue bangun loh bang, karena kita tidur pakai sleeping bag model gitu bang, muka doang kelihatan gini nih. Gue bangun begini, jepret. Gue sambil ngerokok gini. Di mana nih? Gue celingukan. Di bayangan gue adalah, nih gue ngeliat di atas pohon nih, jangan-jangan kuntilanak kalau duduk, udah jelek-jelek pikiran gue. Gue liat ke atas gini, nggak ada. Saat karena gue gerusik gini, ini bangun nih empat-empatnya. Semuanya bangun dengan posisi kita begini, kan? Semuanya bangun begini dong, baru ngebuka gitu. Apa yang gue lihat bang? Karena posisi kita tuh rawa denok, kandang batu tuh posisinya. Ini tangga deh, batu. Ini begini, hook. Nah ini begini. Di hook sini, gue ke bawah, situ gue ngeliat dong. Itu ada seorang pendaki perempuan. Lagi duduk, megang handphone, sambil baca ayat kursi tadi. Lah ini nyanyi ternyata. Nyanyi yang ngaji. Oh gitu, gue masih mikir tuh, ngapain dia ngaji situ? Gue giniin, weh, mbak, mas, mbak, gue gituin. Pas gue gituin, makin kenceng ngajinya. Gue baru sadar, jangan-jangan dia mikir kita yang kagak-kagak. Gue giniin, gue cari handphone, gue giniin. Woi, orang. Dia langsung gini, saya sangka demit mas. Kita semua kita ngakak bang. Gitu ngakak semua. Ternyata dia berdua. Ada satu lagi di belakang dia. Dia berdua duduk di situ. Cewek sama cowok. Disangkain kita setan. Karena kan begini bang, kita pakai SB itu kayak pocong bang. Iya. Nah gue bangun begini, nggak lama kemudian kenapa dia makin kenceng? Dia ngeliat samping gue bangun semua. Saking pocongnya banyak. Itu ngakak bang. Itu kita ngakak. Wah, udah gitu. Sambil lewat, sambil gitu. Sangka setan mas begini. Wah ketawa gitu. Sorry. Udah dian lagi jalan. Udah dong. Suasana udah cair. Kiki yang tadinya takut udah ketawa. Wah udah santai lagi. Wah lucu. Kita udah sangkain pocong. Lu sih kita nggak pakai apa-apaan nih. Iya sih begini doang. Iya kayak pocong. Ya bercanda gitu. Ya udah. Itu udah mau setengah satu jam 1. Udah tuh. Tidur semuanya. Tidur santai. Tidur seperti biasa. Gue ngerokok dulu. Nungguin semua tidur. Wah ini udah tidur. Mana tidur. Udah pasti, udah gue baru rokok gue buang, baru udah gue mau tidur. Udah dong. Ini kejadian selalu gini, saat gue mau merem lagi bang, baru mau hilang. Lu mungkin pernah dengar tahu suara kucing bang? Kalau suara kucing kalau lagi nun. Oh iya. Kayak gitu. Gue mikir ini suara apa? Wah ini kayak suara binatang minum, kayak kucing minum. Gue punya kucing kan, kayak kucing minum suaranya nih begini. Tapi kok suaranya kok gede? Kalau suaranya gede begini, ini pasti binatangnya besar. Dan saat itu gue pikir, di sini kemungkinan nggak ada kucing. Kalaupun ada, itu macan tutul sama macan kumbang. Memang masih banyak bang. Memang masih banyak, jujur aja.
Dan di situ gue agak keringet dingin jujur, karena gue ngerasa ini bukan setan nih, ini binatang nih, bahaya. Posisi gue lagi udah rebahan gitu bang. Karena gini, posisi kotak gue itu di pojok sebelah kanan sono, di kaki kita paling pojok, itu tempat tadi kita masak-masak. Ada bekas perkakas kita masak, mungkin ada bekas minum, bekas air, bekas apa di situ. Mungkin dia minum di situ. Di saat itu gue berpikir, gimana caranya gue aman nih? Kerel gue di paha gue sini nih, gue taruh. Gue mau ambil BR gue tadi lagi tuh, sajam gue. Gimana caranya supaya gue nggak bikin gerakan yang mengejutkan? Gue takutnya diterkam nih, ya kan? Gue pelan-pelan gue ngambil, kerel gue dapet. Pas kepala gue kena, gue udah agak adem gitu, agak tenang. Gue cabut pelan-pelan, gue taruh sini kan, beginian. Oke nih, makhluk apapun itu gue deket, bisa gue sabet. Kita masih bisa ngelawan ya, walaupun gimana. Udah dong, gue berani diri tuh, gue lirik. Ada apa-apaan, gue bangun pelan-pelan, gue gak mau bersuara. Gak ada apa-apaan. Positif thinking gini, mungkin apa-apaan itu yang tadi itu saat gue yang ngambil golok, dia udah pergi. Binatang apapun itu tadi, pikiran gue gak pikiran yang aneh-aneh. Pikiran gue itu pasti binatang. Ya udah dong. Gue pikir, udahlah, apain itu juga udah gak ada. Ya ini saja ngapain gue pegang bahaya, gue makin lagi ke keril, gue taruh lagi. Gue mau coba tidur lagi bang, Itu gue saat gue merem, gue denger suara tring, kayak barang beradu. Tring, apaan ya? Lama-lama kayak bukan 2 barang beradu, kayak kayak 3 barang, kayak lebih dari 2 barang. Gue nggak ada pikiran itu setan-setanan sama sekali. Gue berpikiran ini apaan gitu. Kok ada yang iseng main gituan malam-malam. Gue melek bang, kan posisi gue tidur semua muka ke atap shelter, ini semua. Gue ngeliatin itu apaan ya? Yang gue takutin apa bang? Yang gue takutin ular. Ada ular gede di situ. Karena ini ada yang gerak-gerak di atas gue. Gue liatin. Itu nesting gue. Peralatan makan sampai ya ibaratnya kayak sendok itu sedang melayang rame-rame dan kadang-kadang diberadu. Astagfirullah. Di situ gue bengong, bener-bener bengong. Gila, ini pada melayang. Wah, tapi bukannya sobrangnya gue belum sampai rasa takut. Kita bengong tersima bang. Ini barang pada melayang gitu loh. Kok bisa begini? Kok bisa makhluk bisa, setan bisa mengangkat begini, bisa melayang gitu. Karena itu kan yang namanya barang beradu berisik. Ini samping gue Mona bangun. Faisal pun ikut bangun, yang tidur cuma Kiki. Saat itu Mona bangun, gue lihat kayaknya bangun si Mona. Faisal juga, si Mona giniin gue nih, gue ngasih kode ke dia. Ngasih kode gue cubit, maksudnya gue tahu, nanti gue cubit gitu. Gue juga ngeliat, dia udah paham tuh. Diem itu bang, sekitar 3 menitan ada bang, lama bang. Kita di saat tersiap itu sampai di ujung siapa? Kiki lah akhirnya bangun juga karena ini berisik kan, beradu tereng. Kiki bangun, gue ngeliat dia gitu, SB dia begini, dia sempat bengong, gue ngeliatin tuh, dia 10-15 detik dia masih nggak ini apaan, sama kayak gue tadi masih ini apaan gitu. Di saat dia sadar ini barang pada melayang, itu dia kaget bang, dia bangun keluar dari sleeping bagnya, palanya Faisal diinjek. Mona diinjek langsung ke gua. Pak, apaan tuh pak? Itu semuanya bang jatuh lagi bang. Nyimban badan kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Itu bang, itu bener-bener yang apa ya bisa dibilang, wah ini udah gak bercanda nih. Maksud gua udah, kalau pengetahuan aneh bang ya, yang namanya jin, bangsa jin yang sudah mampu mengangkat benda itu kelasnya sudah yang kuat, bukan yang ecek-ecek gitu loh. Dan ini jelas semuanya pucat. Diem tuh, ada kita masa 2 menit bang, diem, ada yang buka omongan. Lu ngeliat apa yang ngeliat? Lihat bang, lu Ki, saya ngeliat pak, mana ngeliat barang terbang semua kan? Iya. Ini nibanin kita, iya. Artinya memang ada sesuatu yang nerbangin dia. Ini bukan halusinasi kita. Udah, gue bilang, ini semua efek dari apa yang kita omongin tadi sore. Kita nantangin kita dijawab. Ini untung cuma begini doang nih. Tapi ada tapinya. Lu jangan pada takut ya. Lu nggak sendiri, kita saling nguatin, kita tim nih. Di sini ujian kita sebagai tim nih, kita solid bangga, kompak bangga. Lu jangan pada takut.
Iya Pak, tapi itu tadi wah masih pada shock Pak, gitu. Udah santai-santai, gue coba untuk cooling downin dia, redam ya, tenang, nggak apa-apa. Itu eksistensial biasa, dia pengen nunjukin kalau dia tuh ada, kita nantangin. Oke, kata dia. Nah, anak. Sekarang gini, gue mau tanya sama lo nih. Ini udah jam 2:30 nih. Lo masih bisa tidur nggak kalau udah begini? Kita udah digangguin terus. Enggak bang. Lo Ki? Enggak. Ada yang bisa tidur dong, udah kayak gitu udah nggak mungkin bisa tidur bang. Udah gue gangguin. Ya udah kepalang tanggung deh, daripada kita sok-sok merem tapi kita sebenarnya melek, kita pantengin sekalian. Gue bilang, iya dong. Daripada kita sok-sok merem tapi kadang bisa tidur, ngapain? Nongkrongnya sekalian. Ya udah, sekarang begini. Nih udah kayak gini, tos-tosan aja dah. Ini tengah gunung nih. Nih, mau ngeluarin golok, gue bawa golok. Lu bawa apa Ki? Bawa pisau bang. Besar, ya gue juga bawa pisau. Ya udah, oke. Apapun itu yang nongol, kita sikat. Gue bilang, nggak peduli. Ya sebenarnya goblok juga, kayak gitu nggak bisa sikat kayak gituan. Nah, tapi kan sugesti kita bang, kita megang senjata udah beda, udah pedenya dong, pede. Kita udah megang BR ya kan. Apapun itu kalau udah bentukannya kita sikat. Ya udah, tungguin. Oke, kita tungguin. Udah bang, duduk santai semuanya nungguin. Kok tiba-tiba gelap bang, gue bangun 8:30. Tidur semua, nggak berasa sampai itu tadi nungguin bawa motor, gue tidur semua ya. Sampai pagi jam 9 bangun lah pagi-pagi. Udah ngebahas yang tadi tuh. Wah semalam gini tuh. Sekarang gini yang gue tanya, apa yang kita cari dapat kan? Iya. Ketemu kan? Ada kan? Ada. Karena kita nantangin. Hal itu memang ada di gunung. Gitu. Jadi mungkin nggak semua orang ketemu, tapi juga ada yang bisa ketemu. Contohnya kita bisa ketemu hal kayak gituan. Untung nggak berwujud, gue bilang gitu. Masih gangguan gitu. Ya udah. Yang udah semalam buat pengalaman, itu buat cerita kita di bawah keren tuh. Oh iya bang, itu gue mau cerita pada kampungan gue nih. Gitu kan. Ya udah gitu selesai. Udah di depan masih indah. Kita lanjut naik gunung lagi. Lanjut bang. Kita naik. Itu kita dari kandang batu. Kita bangun jam 9. Kita bego ngopi segala macam jam 11 jalan sampai di air panas. Itu ada tempat enak, duduk lagi nongkrong lagi. Kan gue bilang bang, gue kalau naik gunung ada tempat enak, wah asik nih buat nongkrong nih. Udah, gue bisa 2 jam 3 jam di situ. Ngopi, mau kita ngerumpi, udah mulai dikit jalan lagi. Jadi nggak ada patokan pasti gue kalau naik gunung bang. Gue gitu, kalau ibaratnya udah usia kita udah usia mau nikmatin lah, bukan ibaratnya mau selfie di gunung mau keren, udah nggak kayak gitu. Akhirnya udah kita sampailah namanya posko Kandang Badak bang. Kandang Badak itu udah 3/4 lah. Dari pendakian itu kita sampai udah maghrib, itu udah molornya jauh banget bang, udah santai banget kita jalan. Karena kita sudah perjalanan terlalu lama, gue bilang sama tim gue, ini kita sudah jalan terlalu lama, kita trekking malam nih, mau nggak mau. Tujuannya apa? Karena yang hafal di situ gue bilang ini kalau kita dari Kandang Badak sampai puncak, sekarang kita jam misalnya maghrib nih, kita bakal bisa paling sampai jam 10, paling bego jam 11 sampai. Dari situ kalau di puncak kita bisa ngecamp, kalau nggak bisa kita lintas ke Surya Kencana. Di Surya Kencana kita baru buka camp lagi. Ya mereka ikutin gue dong, mereka ada yang tahu ya kan. Serah aja deh mau gimana, ya udah. Sesuai rencana, abis Isa bang, 7:30 lah anggap. 7:30, start jalan, mental bagus, badan udah oke, udah nggak ada capek, enggak jalan oke, berangkat bang. Berangkat Kandang Badak nih jalan. Nah dari Kandang Badak ke atas itu bang, treknya sudah terjal. Udah gak kayak trek yang kemarin, udah terjal, udah gak enak, udah mau puncak soalnya. Dan yang tahu hafal itu kan cuma gue sendiri, karena cuma gue yang pernah lewat. Dari situ jalan bang, jalan 10 menit, 15 menit, 20 menit, gue belum ada yang aneh, jalan biasa. Tapi kok lama-lama, kok jalannya nggak ketemu nanjak. Ini harusnya ada nanjak nih, gue udah hafal. Ini kok nggak nanjak, gue masih simpen dalam hati nih. Nah, gue ikutin terus. 1,5 jam nggak ketemu nanjak, ini udah aneh buat gue. Perasaan gue apa gini, pikiran gue masih positif. Apa gue mungkin udah 2 tahun nggak naik gunung gede, mungkin jalurnya ada digeser atau gimana? Masih positif thinking gue bang. Jalur baru lah. Ada jalur gimana? Cuma setahu gue nggak ada jalur, cuma udah biarin dulu. Jalur itu landai bang, landai, kelok. Karena gue janji sama mereka tuh paling jam 9:30 nyampe. Jam 9:30, jam 10 Mona nanya gue, masih jauh. Udah 9:30 nih. Gue ngomong sama si Mona, gue nggak tahu ini kita di mana. Begitu. Gue nggak tahu ini kita di mana. Mona kaget kan. Lu diam. Jangan bikin mereka panik. Begitu. Jangan bikin mereka panik. Gue nggak tahu ini di mana. Jalannya nggak kayak gini. Ini harusnya nanjak. Tapi lu diam aja. Udah. Simpen ya. Yang penting jangan panik. Ya udah. Gue masih santai bang, santai. Nah, lama kemudian 1/2 jam
Mona ngomong sama gue kan, ada yang aneh, yang ngerasa apaan? Kenapa Ki? Yang panas yang mana? Hah? Yang panas yang mana? Keluar. Aku. Lawan cuy, ya elah, lawan. Preview.